Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas siswa-siswi SMA Negeri 20 Tangerang, khususnya kelas 10 untuk mata pelajaran PPKN ya. Oke, hari ini kita sudah sampai ke topik 2 ya, bab 1 topik 2. Bab 1 kemarin kita ngebahas tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, materi ini masih berhubungan dengan topik 1. Nah, kalau di topik 1 kemarin kita ngebahas tentang kekuasaan, itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke ya, di topik 2 ini tujuan materinya pembelajaran itu ada 4. Tujuan pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan fungsi Kementerian Negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan lembaga pemerintahan kementerian di Indonesia dan fungsinya. Dan yang terakhir, keempat, menggambarkan struktur lembaga Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian ya. Jadi tujuan materi pembelajaran di topik 2 ini itu ada 4 ya. Pertama, deskripsi lembaga Kementerian Negara. Yang kedua, fungsi Kementerian Negara. Yang ketiga, mendeskripsikan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang terakhir adalah bisa menggambarkan struktur lembaga Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran pertama dulu, yaitu adalah tentang dasar hukum Kementerian Negara ya. Jadi kenapa harus ada Kementerian Negara, buat apa ada Kementerian Negara gitu ya. Nah, di sini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pasal 17 tahun 1945 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Mana pasal 17 ayat 1 ini berbunyi bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan pasal keduanya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan pasal keempatnya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ya. Jadi presiden ini memegang kepala pemerintahan tertinggi. Nah, karena wilayahnya jangkauan cukup luas, bidang administrasinya juga cukup banyak, nah makanya dibantu oleh kementerian negara. Jadi tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi tugas di sini kementerian adalah untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Yaitu berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 tahun 1995 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Jadi itu adalah dasar hukum Kementerian Negara ya. Oke, lanjut berikutnya itu adalah tentang tugas dan fungsi Kementerian Negara. Nah ya, jadi tugasnya buat apa, fungsinya buat apa gitu ya. Jadi Kementerian Negara itu adalah lembaga pemerintah yang dibawa presiden yang membidangi urusan pemerintahan tertentu. Ya, jadi urusannya masing-masing. Ya, kalau urusan pendidikan berarti Kementerian Pendidikan gitu ya. Kalau misalnya urusan kesehatan berarti Menteri Kesehatan. Urusan pertanian berarti pertanian gitu ya. Jadi lembaga pemerintah di bawah presiden yang membidangi urusan tertentu ya. Jadi yang membantu presiden sesuai dengan bidang tertentu. Nah, jadi secara umum tugas Kementerian Negara adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan ya. Jadi tugas menteri secara umum adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Itu tadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, adapun fungsi Kementerian Negara itu fungsinya adalah dalam membantu presiden adalah pertama, berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidangnya. Nah, kalau misalkan di Kementerian Pendidikan gitu ya, ada bidang Pendikdasmen, misalkan ada bidang GTK gitu ya. Nah, itu harus berkoordinasi ya antara bidang yang satu dengan bidang lainnya di ruang lingkupnya sendiri. Jadi tidak lari ke ruang lingkup misalkan kesehatan, tidak ya. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, organisasi tertentu. Itu fungsinya ya. Jadi berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan bidangnya. Nah, yang kedua fungsinya adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara ya. Jadi mengelola kekayaan negara, milik negara ya. Jadi bukannya berarti salah sasaran atau salah fungsi ya. Jadi bukannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi sebagai menteri adalah untuk menjaga kekayaan atau barang milik negara ya, fungsinya di situ. Yang ketiga adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan bidangnya.
Jadi mengawasi di bidangnya sendiri. Kalau misalkan bidang pendidikan berarti mengawasi berjalannya kemajuan pendidikan khususnya di Indonesia, gitu ya. Jadi gitu ya untuk tugas dan fungsi. Jadi tugasnya adalah secara umum adalah membantu presiden, karena ruang lingkup pada presiden terlalu luas jadi dibantu oleh menteri-menteri. Nah fungsinya tadi itu adalah membidangi tugas masing-masing, menjaga milik atau kekayaan negara, dan mengawasi pelaksanaannya. Itu tugas menteri secara umumnya ya. Kayak berikutnya di sini ada lembaga pemerintah non kementerian. Nah kalau tadi kementerian jelas itu ya di bawah langsung presiden, diangkat dan diperintahkan oleh presiden. Nah sekarang ada lembaga pemerintah non kementerian, jadi bukan pemerintah, disebutnya lembaga. Jadi lembaga pemerintah itu disebut LPNK, adalah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden langsung ya. Nah kepala BNK ini di bawah tanggung jawab presiden melalui bidang menteri bidangnya. Nah misalkan contoh di sini, contoh LPNK adalah kayak Badan Intelijen Negara atau BIN, itu adalah lembaga khusus yang ada di Indonesia tapi bukan kementerian ya. Terus ada juga contohnya Badan Kepegawaian Negara, ada juga BNN atau Badan Narkotika Nasional, ada juga Basarnas, Badan Sar Nasional, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi itu adalah contoh lembaga pemerintah non kementerian ya. Jadi ada kementerian, ada non kementerian atau lembaga. Gitu ya, pahami ya. Jadi ada Kementerian Negara kayak tadi, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial atau Menteri Pertanian, itu adalah kementerian. Nah, di sini ada juga lembaga non kementerian ya. BNN, BIN, Bappenas atau BPN atau Basarnas atau BIN gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tentang struktur Kementerian Negara. Nah, struktur Kementerian Negara itu ada strukturnya ya. Yang pertama adalah menteri, yang kedua ada sekjen, yang di bawahnya itu ada dirjen, ada irjen, dan ada badan pusat. Jadi kalau menteri itu adalah pimpinan dari kementerian itu sendiri, itu namanya menteri atau yang memimpin bidang masing-masing. Kalau misalkan menteri pendidikan berarti dipimpin oleh menteri pendidikan. Nah di bawahnya ada sekretariat jenderal atau pembantu pemimpin ya. Kalau presiden dibantu oleh wakil presiden, kalau menteri dibantu oleh sekretariat jenderal atau pembantu pemimpin ya. Nah, di bawahnya lagi yang sejajar ada 3 di sini, ada inspektorat jenderal, ada direktorat jenderal, dan ada badan atau pusat. Nah kalau direktur jenderal itu adalah sebagai pelaksana tugas pokok ya. Misalkan di pendidikan ada dirjen GTK, ada dirjen Dikdasmen gitu ya, ada dirjen peningkatan mutu kayak gitu ya. Jadi ada bidangnya masing-masing ya. Ada bagian administrasinya, misalkan kepegawaian tentang pendataan guru dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat tinggi, itu adanya di dirjen Dikdasmen gitu ya. Nah kalau untuk pendidikannya sendiri misalkan dirjen GTK kayak gitu. Nah jadi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Jadi ada beberapa dirjen tergantung dari kementerian itu sendiri ya. Nah terus ada inspektorat. Nah kalau inspektorat ini yang mengawasi berjalannya dirjen itu sendiri. Misalkan dirjen Dikdasmen itu diawasi oleh inspektoratnya. Terus ada misalnya dirjen GTK diawasi juga oleh dirjen gitu ya. Nah kalau badan atau pusat berarti pendukung dari organisasi itu sendiri. Misalkan badan atau pusat misalkan kayak Kementerian Pendidikan, di bawah berpusatnya ada misalkan dinas pendidikan atau yang lainnya gitu ya. Itu diawasi oleh inspektorat ya. Jadi pendukung dari suatu organisasi. Oke, itu tadi struktur organisasi kementerian ya. Nah, nanti silakan lebih jelasnya untuk gambar strukturnya atau penjelasan dari tugas masing-masingnya itu ada nanti di materi di classroomnya sudah ada siapan ya. Ini hanya penjelasan gitu ya. Nah terus yang berikutnya ada lembaga pemerintah non kementerian ya. Nah kalau dia strukturnya adalah kepala, di bawahnya lagi ada sekretariat utama, di bawahnya lagi ada deputi dan unit pengawasan ya. Kalau dia beda sama dengan kementerian ya, jadi dia dipimpin oleh seorang kepala ya, diwakili oleh sekretariat utama, jadi langsung sekretaris. Kalau tadi dibantu oleh direktur jenderal atau pembantu pemimpin, kalau di lembaga pemerintahan kementerian dibantu oleh sekretariat utama atau sekretaris ya gitu. Di bawahnya ada deputi, sama deputi itu bidang masing-masing ya, ada berapa deputi, ada berapa bidang kayak gitu, sama unit pengawasan gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Jadi untuk materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara atau lembaga pemerintahan kementerian itu tadi ada 4 tujuannya ya. Pertama deskripsi tentang Kementerian Negara, yang kedua tadi menjelaskan fungsi Kementerian Negara, yang ketiga mendeskripsikan pemerintahan Kementerian Negara, dan yang terakhir adalah menggambarkan struktur
Kementerian Negara dan lembaga perintah non kementerian. Nah, sekarang kalau Kementerian Negara di Indonesia itu kan Menteri Presiden, di bawahnya tuh langsung ada menteri koordinator masing-masing ya. Jadi tidak langsung misalkan dari ke Presiden langsung ke Menteri Pendidikan atau ke Menteri Budaya atau Pariwisata gitu ya. Jadi ada bidangnya masing-masing. Misalkan di sini ada Menko Polhukam ya. Nah, berarti dia mengkoordinir dari berbagai kementerian. Itu ada Menko Kemaritiman, ada Menko PMK gitu ya. Ada Menko Perekonomian gitu ya. Nah, itu adalah dibantu jadi langsung di bawah presiden ya. Ada 4 Menko ya. Ada Menko PMK, ada Menko Polhukam, ada Menko Kemaritiman tadi ya. Jadi di bawahnya lagi baru ada urusan kementerian masing-masingnya ya. Jadi biar tidak terlalu luas dari banyak kementerian langsung ke presiden. Jadi ada koordinator masing-masing kementerian kayak gitu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya silahkan lihat di materi. Di situ ada rincian tugas masing-masingnya, ada bagannya, ada nama tugas secara terperincinya ya. Oke, untuk topik 2 hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk lebih jelas lagi silakan baca di buku materinya yang sudah disiapkan di Classroom. Apabila merasa penjelasan kurang lengkap bisa cari di sumber yang lain ya. Intinya kita ngebahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non kementerian ya. Oke, yang akhiri mudah-mudahan saya pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.